Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat untuk belajar ya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku SPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4. Dan kali ini kita sudah masuk di bab 5. Bab 5 itu tentang segi banyak ya. Jadi adik-adik mungkin yang sudah persiapan untuk penilaian akhir semester Gasal ya, bisa dipakai untuk belajar. Langsung saja kita di bab 5 tentang segi banyak latihan 1. Nah, sebelumnya adik-adik sekalian ya, kita harus tahu apa yang dinamakan dengan bangun segi banyak ya, pengertian segi banyak terlebih dahulu. Nah, ini ya. Jadi yang dinamakan segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Jadi nanti kita bisa membedakan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak ya. Jadi intinya kata kuncinya adalah bangun datar tertutup dibatasi ruas garis. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh segi banyak. Jadi ini tertutup dibatasi ruas garis. Ini juga tertutup dibatasi ruas garis ya. Ini juga sama. Nah, ruas garisnya itu berupa garis lurus. Ini kita kasih satu garis bawah lagi ya. Jadi tidak hanya tertutup dibatasi ruas garis, tapi ruas garisnya berupa garis lurus. Kita lihat perbedaannya di sini. Ini juga sama-sama bangun datar tertutup dibatasi ruas garis, tapi di sini ada garis lengkung, berarti bukan. Nah, kalau ini garisnya benar garis lurus tapi terbuka, tidak tertutup. Nah, ini terdapat garis lengkung. Ini juga bukan segi banyak. Nah, oke. Gitu adik-adik penjelasan tentang segi banyak. Nah, kemudian nama segi banyak sendiri itu disesuaikan dengan jumlah sisinya. Contohnya ini segitiga. Nah, jadi memiliki 3 buah sisi. 1, 2, 3. Ini dinamakan segitiga. Kalau segi 4 berarti jumlah sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Segi 4, segi 5 dan seterusnya. Nah, oke, kita kembali lagi ke latihan 1 ya. Nomor 1, berilah tanda centang pada gambar yang merupakan segi banyak dan tanda silang yang bukan segi banyak. Nah, ini kita lihat ya. Ini yang A segi banyak ya, karena tertutup dibatasi ruas garis dan garisnya garis lurus. Kemudian yang B ini saya silang ya, bukan, karena ini tertutup tapi ruas garisnya berupa garis lengkung ya, berarti bukan. Yang C ini juga bukan, walaupun tertutup ada ruas garisnya lurus tapi ada garis lengkungnya, maka bukan dikatakan segi banyak. Kemudian yang D ini segi banyak ya, karena tertutup dibatasi ruas garis dan berupa garis lurus semua. Itu untuk nomor 1. Sekarang nomor 2, warnailah bangun yang merupakan segi banyak. Nah, ini ya, 1, 2, 3. Ini segi banyak ya. Ini sudah saya kasih tanda berupa apa, ini harusnya diwarnai ya adik sekalian. Jadi ada 3. Yang ini bukan karena ada garis lengkungnya. Ini juga berupa garis lengkung. Jadi ada 3 segi banyak dan 3 bukan segi banyak. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini. Tuliskan nama segi banyak berikut sesuai banyak sisinya. Nah, ini sisinya ada 4, maka dinamakan segi 4. Ini sisinya juga 4, dinamakan segi 4. Ini jumlah sisinya ada 6, dinamakan segi 6. Jumlah sisinya ada 6, maka dinamakan segi 6. Ini jumlah sisinya ada 5, dinamakan segi 5. Dan ini jumlah sisinya ada 7, ya, maka dinamakan segi 7. Adik-adik bisa dihitung ya, ini ya, jumlah sisinya ini. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini dinamakan segi 7. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Wah, ini ya, biasanya paving ya, seperti ini adik-adik sekalian. Adakah bangun segi banyak pada gambar tersebut? Jelas, ini adalah bangun segi banyak semua ya. Tepatnya di sini nanti bisa kita hitung ya jumlah sisinya berdasarkan nama seginya segi apa, dihitung berdasarkan jumlah sisinya. Nah, ini untuk pertanyaan yang B. Jika ada, berapa banyak sisinya? Nah, tadi jawabannya ada, maka kita harus hitung banyak sisinya. Ini jawabannya 6. Coba kita cek adik-adik sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti segi 6 ya adik-adik sekalian ya. Kemudian nomor 5, tuliskan 3 benda yang permukaannya memiliki bentuk segi banyak. Nah, ini ada papan tulis ya, biasanya di depan kelas itu ada papan tulis itu segi 4 ya, segi banyak berbentuk segi 4. Bingkai gambar ini juga biasanya berbentuk segi 4 ya. Bingkai gambar presiden ya. Ini bingkai gambar presiden. Kemudian ada buku tulis. Buku tulis itu ya
berbentuk segi 4. Ini adalah beberapa contoh benda yang memiliki bentuk segi banyak. Sebenarnya ada yang lain juga ya adik-adik sekalian ya, masih banyak lain, mungkin adik-adik bisa menjelaskan juga. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk latihan 1. Untuk latihan berikutnya, latihan 2 akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.